Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk acara talkshow malam hari ini kita sudah kedatangan pemateri atau narasumber tentang kewirausahaan, yaitu dengan Mas Hafiz dan Mas Akmal, dan dengan saya Irfan sebagai moderator. Ya, langsung kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama untuk Mas Hafiz. Sebagai seorang wirausaha, bagaimana cara awal kita mempromosikan usaha kita? Ya, silakan Mas Hafiz. Oke, terima kasih kepada moderator, Mas Irfan. Oke, ya mungkin ada beberapa tips yang mungkin bisa saya membantu diantaranya, yaitu satu, menjangkau sasaran yang tepat supaya promosi produk Anda efektif mendatangkan penjualan. Maka syarat pertama yang harus Anda penuhi adalah pastikan Anda menjangkau sasaran yang tepat. Artinya begini, sasaran atau target market yang Anda bidik itu harus sesuai dengan produk yang Anda promosikan. Misalkan, Anda jualan popok dewasa sama-sama tetapi Anda mempromosikannya ke ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Jelas, promosi Anda tidak menjangkau sasaran yang tepat. Memang ada kemungkinan ibu-ibu tersebut membeli popok dewasa karena kebetulan punya orang tua yang membutuhkan. Tetapi kalau melihat waktunya, peluangnya akan sangat kecil dan jumlahnya tidak banyak. Ibu-ibu yang baru melahirkan akan fokus pada bayinya, sehingga tidak terlalu butuh membeli produk popok dewasa. Contoh lainnya dari menjangkau sasaran yang tepat ini, misalkan Anda menjual peralatan masak yang harganya di kisaran 1 juta ke atas. Kemudian Anda mempromosikan alat masak Anda ke arisan ibu-ibu secara kredit selama 5 kali dalam 5 bulan. Itu berarti cicilannya hanya 200.000 per bulan, sehingga harga yang dibayar nantinya bisa lebih ringan daripada membayar secara cash. Bagi ibu-ibu mungkin ini penawaran yang sangat menarik, namun belum tentu ibu-ibu arisan akan membelinya. Mengapa? Karena Anda memanah penduduknya melakukan promosinya di kampung yang sebagian besar penduduknya bertani. Maka mereka uang 200.000 per bulan hanya untuk alat masak itu terlalu mahal ataupun mewah. Mereka memang butuh alat masak, tetapi tidak seperti alat masak yang produk Anda tawarkan. Beda cerita kalau Anda mempromosikannya ke arisan ibu-ibu di kompleks perumahan menengah ke atas. Kalau Anda mempromosikannya di sini, maka peluang terjadinya closing sangatlah tinggi. Karena 200.000 per bulan itu relatif kecil untuk mereka dan bagi mereka memiliki alat masak seharga 1 juta. Itu mungkin adalah sebuah kebanggaan. Biarpun mereka tidak terlalu membutuhkannya, itulah contoh dari menjangkau sasaran yang tepat. Maka dari itu, kalau Anda ingin mempromosikan produk yang efektif mendatangkan penjualan, maka jangkaulah sasaran yang tepat lebih dahulu. 2. Penawaran harus menarik. Untuk bisa efektif mendatangkan penjualan, promosi produk ke sasaran yang tepat saja tidak cukup. Anda juga harus memberikan penawaran yang menarik untuk target market Anda. Penawaran yang tidak hanya menarik, tapi juga tidak bisa mereka tolak. Percuma saja sasaran Anda sudah tetap kalau penawaran Anda tidak menarik bagi mereka. Ini seperti Anda memancing di kolam yang banyak ikannya, tetapi umpan Anda tidak menarik bagi ikan-ikan tersebut. Syukur apapun Anda mencoba ya, tidak bakal dapat ikan selama umpan Anda tidak menarik. 3. Kemudahan dalam bertransaksi. Di dalam cara mempromosikan produk, cara terakhir supaya efektif mendatangkan penjualan adalah dengan memberikan kemudahan dalam berinteraksi. Anda sudah menjangkau sasaran yang tepat, Anda sudah memberikan penawaran yang menarik, dan ternyata target market Anda sangat tertarik dengan penawaran Anda. Tetapi untuk melakukan transaksi sangat merepotkan. Contoh yang paling sering terjadi adalah tentang rekening bank. Anda sebagai penjual hanya punya satu rekening bank, sedangkan calon pembeli Anda banknya berbeda-beda dengan bank yang Anda pakai. Biarpun kalau transfernya hanya memotong saldo sekitar 7.500, maka banyak yang tidak mau melakukannya, sehingga transaksinya batal gara-gara beda bank. Contoh lainnya terkait alat masak tadi. Ada banyak ibu-ibu arisan yang bersedia membeli alat masak yang Anda promosikan, tetapi pembayarannya mereka harus datang langsung ke kantor Anda. Tidak ada cara lain, misalkan transfer bank atau ada orang yang mengambil uang mereka di rumah. Kalau orang yang sibuk, tentu saja transaksi tersebut akan batal karena tidak mudah bertransaksi. Beda cerita kalau Anda memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi.
Misalkan bayar di minimarket bisa, lewat kartu kredit bisa, bahkan lewat dompet digital juga bisa. Kemudian bertransaksi seperti ini akan meningkatkan peluang terjadinya penjualan dari promosi yang Anda lakukan. Mungkin itu tips yang saya berikan. Lanjut ke moderator saya berikan. Ya, terima kasih untuk Mas Hafiz atas tips-tipsnya. Dan untuk selanjutnya saya mau bertanya ke Mas Akmal, bagaimana cara kita meyakinkan customer kalau produk yang kita buat itu bagus dan berkualitas? Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ada beberapa cara untuk meyakinkan customer kita bahwa kalau produk yang kita buat itu bagus. Antara lain yaitu yang pertama, menciptakan image produk. Image produk sangatlah berpengaruh terhadap keyakinan yang akan diberikan customer kepada jalannya bisnis Anda. Dalam menciptakan image yang berkualitas di mata para calon customer Anda, yaitu dengan cara mengenalkan kelebihan yang ada pada produk Anda. Semakin banyak customer yang mengetahui kualitas dari produk Anda, maka akan semakin besar dan cepat pula memunculkan keyakinan customer kepada produk yang Anda tawarkan. Kemudian yang kedua yaitu menanamkan image produk kepada customer. Jika produk Anda semakin dikenal di masyarakat, maka semakin yakin pula customer kepada kualitas dari produk Anda. Hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas customer terhadap produk yang kita tawarkan. Sehingga berapapun harga yang ditawarkan, sebagai contoh, coba kita bandingkan harga donat yang dijual di kafe atau restoran dengan donat yang dijual di meskipun harga donat yang dijual di warung sekitar rumah Anda sangat berbeda. Harga donat di restoran lebih mahal, namun customer lebih memilih donat tersebut karena mereka lebih yakin terhadap kualitas dari produknya. Kemudian yang ketiga, yaitu memberi bukti untuk para customer. Agar customer lebih yakin lagi terhadap produk yang Anda tawarkan, maka berilah mereka bukti atau fakta mengenai kualitas dan kelebihan dari produk yang dimiliki. Bukti tersebut dapat berupa testimoni dari customer lain yang telah mendapatkan manfaat dari produk Anda. Selain itu, dengan mengadakan demo dan langsung melibatkan calon customer juga merupakan salah satu strategi promosi yang dapat diandalkan supaya customer dapat membuktikan langsung kualitas serta kelebihan dari produk yang ditawarkan. Dengan adanya keyakinan dari customer, maka akan memperlancar dan mempermudah strategi pemasaran yang Anda terapkan untuk menawarkan produk atau jasa yang Anda miliki. Selalu perhatikan respon dari para customer Anda. Jangan sampai diri Anda lengah terhadap apa yang dibutuhkan customer Anda, sehingga customer Anda berpindah ke produk yang lainnya. Mungkin itu saja pertanyaan mengenai bagus adanya barang. Ya, untuk Mas Akmal, saya ingin bertanya lagi. Bagaimana cara menghadapi halangan-halangan dan rintangan saat berwirausaha? Oke, sebelum kita membangun sebuah usaha, kita harus menyiapkan untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang dengan berbagai cara. Antara lain yaitu yang pertama, cara mengatasi perasaan takut gagal memulai usaha. Masalah utama yang paling sering terjadi dalam kewirausahaan adalah dihantui perasaan takut gagal secara berlebihan. Pada prinsipnya, ketakutan dan keberanian merupakan sifat alamiah manusia. Semua orang pasti pernah merasa yang namanya takut, khawatir, atau ragu saat hendak melakukan sesuatu. Demikian juga ketika ingin mengawali bisnis.
bayang-bayang kegagalan kerap bikin calon pengusaha takut duluan sebelum mencoba. Yang kedua yaitu bagaimana cara menghilangkan perasaan takut atau gagal, yaitu berpikirlah dengan bagaimana jika ternyata bisnis kita berhasil, bagaimana cara kita menghabiskan uang dari hasil laba keuntungan bisnis kita tersebut. Sentuh harga diri kita, jika tetangga sebelah anak tukang becak yang hanya lulusan SMP saja bisa sukses berbisnis, mengapa kita takut? Bergaul dengan orang yang optimis, dapatkan energi positif dari bacaan dan tontonan inspiratif yang kurangi baca berita provokatif. Intinya yaitu bagaimana kita memaintain diri kita sendiri untuk memacu keberanian. Karena ketakutan adalah musuh terbesar yang harus dilawan Nabi. Tanpa keberanian, memulai sampai lebaran, monyet juga tidak akan pernah mencapai impian. Yang kedua yaitu cara agar tidak bingung mau berbisnis apa. Kebanyakan pilihan akan membuat kita bingung. Ingin buka startup, tapi kelihatannya bisnis jasa perhotelan lebih perfektif. Mau terjun ke bisnis otomotif, tapi kok banyak pesaingnya. Tertarik bidang bisnis teknologi, namun ragu. Nokia dan BlackBerry saja bangkrut, apalagi pendatang baru. Usaha catering kayaknya cocok karena saya jago masak misalnya. Tapi masa iya bisnis begituan? Kalau diketawain orang gimana? Bingung. Jadi kalau masalah seperti itu tenang saja. Agar tidak bingung memilih jenis usaha apa yang sekiranya cocok, kita bisa menggunakan pendekatan ini. Yang pertama yaitu bidang usaha apa yang kita minati. Jenis bisnis apa yang paling kita kuasai. Bisnis apa yang kira-kira prospek jangka panjangnya bagus. Berapa budget modal yang bisa kita dapatkan. Di mana bisnis kita akan dijalankan. Cara memerangi rasa malas. Yang selanjutnya yaitu malas. Satu kata yang bikin Indonesia tidak akan pernah maju. Kalau masalah ngomongin soal penyakit malas, dokter manapun juga nggak bisa yang namanya nyembuhin penyakit malas. Tapi jangan khawatir, kami akan membantu mughasaat malas kamu jadi senjata ampuh buat meraih bisnis. Kan tidak perlu menghilangkan kebiasaan malas tersebut. Tak apa, terus dipelihara. Tapi dengan konteks yang berbeda. Caranya yaitu, ubahlah arti kemalasan tersebut dengan malas jadi orang miskin terus-menerus. Malas dihina cewek, incaran gara-gara ngapel, jalan kaki doang, nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Malas bikin malu keluarga, malas setiap hari tidur melulu, bikin goreng atau apalah. Malas lihat banyak pengangguran, tidak punya pekerjaan, malas nunggu kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Indonesia, malas jadi bawaan orang lain. Juga masih banyak malas-malas yang lainnya. Jenis kemalasan ini yang dibutuhkan oleh calon entrepreneur sejati dalam membangun kerajaan bisnisnya. Jadi siapa bilang malas itu identik dengan sifat buruk? Jika mampu memanfaatkan the power of malas tersebut, saya yakin kalian bakal jadi orang sukses. Oke, terima kasih. Itu saja tips-tips yang dapat saya sampaikan mengenai tentang menjadi seorang entrepreneur sukses. Ya, luar biasa buat Mas Akmal. Dan terima kasih juga kepada Mas Hafiz
telah meluangkan waktu untuk mengisi talkshow pada malam hari ini. Sekian acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.